Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Noviaki. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Tujuan penyusunan teks ini yakni guna memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk, memberi arahan untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas dan terinci untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai suatu tujuan. Teks prosedur dirancang untuk memberikan arahan yang dapat diikuti dengan mudah oleh pembaca, sehingga memastikan bahwa proses atau tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Tujuan lainnya adalah meminimalkan resiko kesalahan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan suatu prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas 5 bagian, yakni 1. Judul. Judul pada teks prosedur diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks prosedur. Pencantuman tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bawah judul. Yang ketiga, alat dan bahan. Membuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada. Yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah tertentu merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Maka dari itu, penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliputi cara harus ditempuh untuk mencapai tujuan awal. 5. Penutup. Penutup berisi kesimpulan atau rekomendasi, imbauan, maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutup bersifat ada, namun boleh tidak ada. Ciri-ciri teks prosedur: yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan seperti pertama, kemudian yang kedua, selanjutnya, dan sebagainya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Beberapa jenis teks prosedur yaitu: yang pertama, teks prosedur operasional, menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjalankan suatu sistem atau proses dalam konteks organisasi atau bisnis. Yang kedua, teks prosedur penggunaan, memberikan panduan kepada pengguna tentang cara menggunakan suatu produk atau layanan, seringkali disertakan dalam manual penggunaan. Yang ketiga, teks prosedur ilmiah, menguraikan langkah-langkah yang diambil selama eksperimen atau penelitian serta metode yang dilakukan untuk mencapai hasil. Yang keempat, teks prosedur kuliner, memberikan instruksi langkah demi langkah untuk memasak suatu hidangan atau minuman tertentu. Yang kelima, teks prosedur keselamatan, merinci langkah-langkah yang harus diikuti dalam situasi darurat atau untuk memastikan keselamatan di lingkungan tertentu. Yang keenam, teks prosedur teknis, menjelaskan langkah-langkah teknis atau mekanis untuk melakukan suatu pekerjaan atau memperbaiki suatu sistem. Jenis-jenis ini mencerminkan keberagaman konteks di mana teks prosedur digunakan dan tujuan spesifiknya. Beberapa kaidah kebahasaan yang umum ditemui dalam teks prosedur yaitu: yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Menggunakan kata kerja imperatif untuk memberikan instruksi secara langsung seperti tambahkan, campurkan, atau periksa. Yang kedua, penggunaan kalimat sederhana, membentuk kalimat yang sederhana dan langsung, menghindari kalimat yang rumit atau ambigu. Yang ketiga, konsistensis, menjaga konsistensi penggunaan waktu dalam teks, baik itu present tense untuk instruksi umum atau present tense untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan. Yang keempat, kemantapan dan ketegasan, menyajikan informasi dengan tegas dan mantap tanpa memberikan ruang untuk investasi yang berlebihan. Yang kelima, penggunaan istilah yang konsisten. Jika ada istilah khusus, pastikan penggunaannya konsisten dan didefinisikan dengan jelas. Yang keenam, penomoran atau bullet points,
menggunakan penomoran atau bullet points untuk memisahkan mayoriti langkah-langkah membuat teks lebih mudah dibaca. Yang ketujuh, penggunaan paragraf pendek. Memecah teks menjadi paragraf pendek untuk meningkatkan keterbacaan dan memudahkan pemahaman. Yang kedelapan, menggunakan kalimat positif, menghindari kalimat negatif atau ganda yang dapat menyebabkan kebingungan. Fokus pada apa yang harus dilakukan. Dengan memenuhi kaidah-kaidah ini, penulis dapat memastikan bahwa teks prosedur yang dihasilkan efektif dan menyampaikan petunjuk dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Cara membuat teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik. Tidak semua topik bisa dibuat teks prosedur. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi. Cari dan kumpulkan informasi dari topik tertentu. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, memeriksa kembali hasil tulisan. Yang terakhir, ada contoh teks prosedur. Contohnya, cara membuat layang-layang. Alat yang pertama, penggaris, pisau, gunting, satu ruas bambu berdiameter 1 cm dan panjang 60 cm. Satu ruas bambu berdiameter 1 cm dan panjang 100 cm. Kertas layangan, spidol atau pewarna, lem kertas, tali atau benang. Alangkahnya, yang pertama, siapkan 2 ruas bambu yang disayat tipis berdiameter 1 cm dengan ukuran 100 cm dan 60 cm. Yang kedua, ambil 2 ruas bambu tersebut dan letakkan secara menyilang seperti salib. Bagian horizontal kira-kira 80% dari atas. Yang ketiga, ambil benang dan talikan benang tersebut di tengah poros kedua ruas bambu tersebut. Tujuannya agar sayapnya seimbang. Yang keempat, hubungkan semua ujung kerangka dengan benang. Usahakan jangan mengikat terlalu kencang agar kerangka tidak bongkok. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teks prosedur. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.